Chapter 976. Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang angkasa beriak. Gelombang demi gelombang energi belang-belang muncul dengan cepat. Itu melonjak ke tubuh pemuda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Menghadapi pencurahan energi yang tak ada habisnya ini, tubuh Xiaoyan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi terlepas dari bagaimana energi mengalir ke dalam dirinya. Xiaoyan telah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengkonsumsi pil huang perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tidak bergerak selama 3 hari ini. Hanya pusaran energi yang berulang kali berputar di atas kepalanya di puncak gunung yang mengeluarkan suara melolong lembut. Kekuatan obat yang sangat besar dari pil huang perkasa dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi doqi yang bergelombang yang mengalir seperti air banjir di dalam pembuluh darah Xiaoyan. Selain itu, energi alam dalam jumlah yang tak henti-hentinya mengalir dari alam. Itu disempurnakan oleh api surgawi, berubah menjadi doqi murni yang bergabung ke dalam kelompok energi besar ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alam, doqi murni yang tersisa, yang diserap Xiaoyan, berjumlah kecil setelah banyak penyempurnaan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Air yang terkumpul akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes akhirnya akan menembus batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Doqi dalam sebagian besar praktisi diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan adalah jalan pintas. Itu tidak dapat digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai level yang lebih tinggi karena kecepatan pelatihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil roh Do ketika dia berada di kelas Doang. Karenanya, dia tidak termasuk dalam kategori terlalu sering digunakan. Pelatihan Xiaoyan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari pil huang perkasa di dalam tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak segera bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari pil huang perkasa saja tidak akan cukup untuk memungkinkannya meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang dia lakukan. Itu adalah kesempatan emas kali ini. Secara alami, dia perlu menggenggamnya dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. 4 hari lagi berlalu sementara Xiaoyan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiaoyan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, doqi yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum di langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia meraung, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihannya kemungkinan akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi seperti dulu. Kadang-kadang, boneka iblis bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melontarkan pukulan ke arah tempat yang tidak jauh dari gunung. Kekuatan yang menakutkan menembus udara dan menghancurkan Magical Beast, yang telah terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung, menjadi setumpuk daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya telah menjadi tanah terlarang di pegunungan. Magical Beast yang menderita beberapa kerugian juga telah belajar untuk menjadi lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar saat melewati tempat ini. Oleh karena itu, pelatihan Xiaoyan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul di pagi hari pada hari ke-8. Pusaran energi di atas kepala Xiaoyan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan menyebar. Ruang berfluktuasi di sekitarnya juga secara bertahap kembali ke keadaan tenangnya.
Pusaran energi telah menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiao Yan mulai bergerak dengan lembut. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam pekat itu kuno namun biasa. Mereka begitu tenang hingga mereka tampak baru saja bangun. Tidak ada riak sedikit pun di dalam diri mereka. Segel pelatihan tersebar dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya terentang dengan datar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan doki yang melonjak yang mengalir di dalam nadinya segera mulai berputar. Akhirnya, itu seperti seekor kuda yang kehilangan kendali saat melarikan diri dari pembuluh darah Xiao Yan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan doki yang agung telah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiao Yan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiao Yan. Auranya juga naik ke atas saat ini. Itu dengan cepat menembus level bintang 7 dan menyeberang ke level bintang 8. Aura tidak berhenti setelah menembus ke level bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak dengan liar. Pakaian di tubuh Xiao Yan berkibar tanpa adanya angin, dan batu yang diduduki Xiao Yan juga mengeluarkan suara retakan. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampaknya telah ditarik oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Kabut membengkak dengan cepat. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film yang tidak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang naik. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya tiba-tiba saat dia merasakan perasaan tersumbat yang samar. Dia tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan melolong panjang ke arah langit. Teriakan seperti burung bangau langsung menembus awan dan bergema di atas pegunungan. Itu lama sebelum tenang. Raungan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah ada nafas yang dipaksa untuk mencapai batasnya. Wajah Xiao Yan juga menjadi merah padam karena ini. Pembuluh darah hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang ganas. Hancurkan! Tangan Xiao Yan terkepal erat. Bongkahan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Fragmen batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiao Yan. Retak! Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiao Yan, yang telah berhenti naik sekali lagi, menembus level bintang ke-8, akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura itu baru saja menembus bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiao Yan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meski anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan pil huang perkasa dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini adalah Do Huang bintang 9. Hanya ada selisih satu bintang dengan kelas Do Zong. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Do Zong ini bukanlah akhir hidupnya. Orang kecil, tidak buruk. Anda benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit ke depan pada saat seperti itu, mengandalkan kemauan Anda untuk maju. Aku yang dulu belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun, desahan Tian Huo Zunze perlahan-lahan keluar sementara Xiao Yan terengah-engah. Patua Yao telah memujiku terlalu tinggi. Hanya saja ada istirahat yang tertahan di hati saya, dan saya ingin meludahkannya. Namun, tidak terduga bahwa saya menerobos penghalang ini. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan doki yang agung melonjak melalui tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu masih bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Tian Huo Zunze tertawa. Xiao Yan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang-tulangnya mulai bergerak. Perasaan nyaman, yang datang dari dalam tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar mengerang. Apakah ini perasaan Do Huang bintang 9 ini memang sangat kuat?
Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam terbentuk di tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak lembab, Xiao Yan menoleh. Dia melirik boneka iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga sangat bagus. Sekarang setelah saya mengkonsumsi pil huang perkasa, saya harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, kemungkinan paviliun petir angin tidak akan menerima pukulan seperti itu saat berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berhadapan langsung dengan mereka. Aku harus mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk melewati kelas Do Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya. Angin kencang bertiup dengan kepakan sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar sebelum terbang ke pintu keluar pegunungan. Hutan akhirnya menjadi jarang setelah Xiao Yan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Namun, dia ragu sejenak saat melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota saat dia berada di dekatnya. Cukup banyak sosok manusia berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu dinding tempat kerumunan berkumpul dan matanya segera mengeras. Kertas perak cerah ada di tembok kota. Itu berisi potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiao Yan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas, ini adalah poster buronan. Targetnya adalah Xiao Yan. Banyak orang yang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Banyak diskusi bermunculan. Dikabarkan bahwa orang kecil ini membunuh Chen Yun dari paviliun petir angin utara. Tidak heran paviliun petir angin utara telah mengeluarkan perintah yang diinginkan. Betulkah? Orang ini terlihat tidak lebih tua dari usia 20-an. Chen Yun itu adalah seorang elit Dozong. Anda belum pernah mendengar tentang masalah ini di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi negara yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan perintah buronan sekarang? Tidak ada yang tahu kemana dia kabur juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Paviliun petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah yang diinginkan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh orang-orang dari paviliun petir angin utara. Mereka harus berpikir untuk menggunakannya untuk memaksa Xiao Yan keluar. Namun, bukan berarti Xiao Yan bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia tahu dengan jelas bahwa ada 3 ahli dari paviliun petir angin utara di kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah dupeng tiba-tiba berubah suram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Paviliun petir angin. Sebuah suara yang berisi pembunuhan menyeramkan dengan lembut merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit pun tersembunyi. Jelas, Xiao Yan menjadi sangat marah saat ini. Dirinya yang biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan amarah yang telah dia tekan di dalam hatinya. Chapter 977. Sosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur.
Tatapannya mengarah ke langit utara dan alisnya sedikit kusut saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang yang sangat kejam ini sebenarnya bisa membuat ekspresi seperti itu. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh paviliun petir angin memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, klan Han memiliki cukup banyak bobot di dalam kota Tianbei. Apalagi mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari paviliun petir angin bertindak dengan cara yang begitu tercela. Tujuan dari paviliun petir angin, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak perlu disebutkan. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan besar sudah ditempati oleh para ahli dari paviliun petir angin saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan, menunggu Xiao Yan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh paviliun petir angin. Selain itu, mereka juga tidak mungkin menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, kepada orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, peri kecil, Ratu Medusa bahkan Tianhuo Zunze semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mendesah, paviliun petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksa saya keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Anak kecil, apakah Anda berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang saya gelisah. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang dulu membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak dengan sikap malu-malu. Meskipun Anda masih cukup muda, Anda sangat cocok dengan selera saya yang dulu. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tianhuo Zunze tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao telah memujiku terlalu tinggi. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita bergerak. Tenang, selama aku yang dulu masih ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu ahli di puncak kelas Douzong. Tianhuo Zunze tertawa keras. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau yang tak berujung. Sebuah kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke arah langit. Teriakan itu seperti jeritan burung bangau yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika paviliun petir angin Anda telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, saya, Xiao Yan, tetap tidak akan takut.
Teriakan itu perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan dikepakkan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan paviliun petir angin, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika paviliun petir angin ingin mengusir mereka. Untungnya, bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari paviliun petir angin tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba di rumah klan Han. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi paviliun petir angin. Tetua agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari paviliun petir angin dalam kemarahan saat itu, tetapi dia hanya bisa menyerah meskipun merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari paviliun petir angin utara menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun, perlawanan Han Fei bukannya tidak berpengaruh. Para ahli dari paviliun petir angin hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke dalam manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami maksud dari tindakan paviliun petir angin utara kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak mengira Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari paviliun petir di dalam kota Tianbei. Yang terpenting, ada tiga sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Dozong, sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk melawan tiga sesepuh terkenal dari paviliun petir angin utara. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit saat itu. 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei setenang sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan belum tiba. Akibatnya, cukup banyak orang yang kecewa. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang masuk adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka tidak bisa menahan perasaan kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman seseorang di kepala Xiao Yan. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam istana klan Han. Mata cantiknya sedikit linglung saat mereka menjelajahi ruangan. Han Sui saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih mengeluarkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sui dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. Sui, kamu telah berlari ke sini setiap hari. Suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Han Sui saat dia menghela nafas.
Han Sue menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Wajah cantik Han Sue menjadi sedikit merah. Dia melihat belas kasihan di wajah Han Yue ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, akankah dia datang?" Han Yue terkejut saat mendengar ini. 7 hari telah berlalu, dan belum ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun, penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia seharusnya kemungkinan besar akan datang. Han Yue akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. Kuharap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua dari paviliun petir angin utara itu adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia kemungkinan besar tidak cocok untuk tiga orang tua. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. Apa kamu tidak akan kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah telah salah menilai dia? Han Yue mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sue mengerutkan alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang." Gadis bodoh, Han Yue menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sue dan menghiburnya dengan senyuman. "Tenang, pangeran dalam hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap. Tulangnya yang indah, dan mengalahkan bajingan ini dari paviliun petir angin utara." Han Sue tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Han Yue. Kepalanya bersandar di bahu Han Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sue dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Bang! Han Sue baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit pun tersembunyi bergegas menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya menembus udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. Xiao Yan, dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang dulu memenangkan taruhan kali ini. Kota Tianbei, yang telah tenang selama beberapa hari, sepertinya telah pulih saat ini. Banyak tatapan panas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi sepi hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar istana klan Han langsung membuka mata mereka saat aura itu muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Senyuman dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Chapter 978. Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Kota Tianbei berangsur-angsur menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang dengan deras dan mendarat di gedung-gedung, mengeluarkan suara yang jelas saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota mengeluarkan suara detak terus-menerus. Meskipun hujan turun secara tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang memasuki gedung. Banyak sosok manusia berada di bawah badai saat tatapan mereka yang agak panas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak menyangka pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak dari mereka yang mengangkat kepala merasa sedikit dihormati. Tidak perlu membicarakan hal lain. Keberanian orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengangkat ibu jari.
Siu, 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 siu. Tirai hujan seolah menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan di dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" Xiao Yan, pemuda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tetesan hujan apapun yang memasuki radius 10 kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada dinding tak terlihat menutupi dirinya. Suara tenang juga perlahan dipancarkan dari langit saat semua ini terjadi. Atas perintah para sesepuh, bunuh Xiao Yan. Lakukan. Mata pria berpakaian hijau di depan segera berubah menjadi dingin saat mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras. Dimengerti. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak bergetar, memotong tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin kencang. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat, menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glazed Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari paviliun petir angin. Suhunya yang panas membuat para anggota sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan, ular api itu mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam bisa didengar saat banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada, dan berulang kali mengerang. Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali selusin ahli kelas Do Wang dari paviliun petir angin. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa Do Wang. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari paviliun petir angin hanya sebesar ini. Orang-orang yang tidak penting ini tidak perlu melangkah maju. Tiga sesepuh, Anda secara pribadi harus datang dan menangkap saya jika itu maksud Anda. Mata tajam Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari paviliun petir angin. Tangisan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang kami bertiga telah bergandengan tangan untuk menangkapnya sejak kita menjadi sesepuh paviliun utara. Suara samar yang samar-samar membawa seutas guntur bergemuruh perlahan bergema. Seketika, tirai hujan di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. Tiga lelaki tua melangkah melalui udara kosong saat mereka berjalan perlahan. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat melihat ketiga lelaki tua itu melangkah di udara dan menuju. Aura orang-orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya, kemungkinan mereka semua adalah bintang 5 Dozong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiao Yan tentang aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 5 Dozong. 3 bintang 5 Dozong muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan paviliun utara. Jika keempat paviliun berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Paviliun petir angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di Central Plains. Sepertinya kalian bertiga adalah Penatua Feng, Lei, dan Dian Kan. Paviliun petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya, Xiao Yan perlahan berkata. Kamu tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar mengandung guntur yang bergemuruh.
Tampaknya sifatnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan, Xiao Yan menjawab dengan lemah. Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh sesepuh dari paviliun petir angin utara kita. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke paviliun petir angin. Kepala paviliun mungkin penuh belas kasihan dan mengampuni hidup Anda. Seorang lelaki tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Mengapa ada kebutuhan membuang-buang napas untuk orang ini? Ayo, tangkap dia dulu. Kepala paviliun berkata bahwa siapapun yang membunuh anggota paviliun petir angin kita harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberi tahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota paviliun petir angin kami di masa mendatang. Ketegasan gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin saat mendengar kata-kata kejam orang tua ini. Lumpuhkan doki seseorang dan penjara selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin saat ia fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyuman dingin, kamu ingin melumpuhkan dokiku. Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari tiga tetua paviliun petir angin berubah sedikit saat boneka iblis bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, ini memang boneka kelas Dozong. Bahkan paviliun petir angin kami tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak disangka Anda memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup Anda. Jika tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir saat suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang agung, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Aura agung menyapu langit, bahkan badai pun berhenti sebagai akibatnya. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak yang acuh tak acuh, auranya yang melonjak akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan Penatua terfokus pada Penatua Feng, Lei, dan Dian. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tianxiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak bintang 7 Dozong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan tersebut adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Sepertinya ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Jika tidak, sulit bagi Anda untuk mencapai level seperti itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun. Namun, Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acuh tak acuh. Hong Tianxiao, kami akan menyerahkan bonekanya padamu. Haha, Penatua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sesosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tianxiao.
Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Orang tua ini, sesosok tiba-tiba muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Namun, ekspresi pria tua dengan alis panjang berubah menjadi sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, "Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran hari ini, aku yang dulu akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan." Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. "Pak Tua Han, ini masalah antara Paviliun Petir Angin dan aku. Anda tidak harus campur tangan." Tawa samar Xiao Yan perlahan ditransmisikan sementara Han Fei sedang berjuang. "Kakak Xiao Yan, ini benar-benar hal yang menggembirakan bagi klan Han untuk berteman denganmu." Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, dan membungkuk ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Paviliun Petir Angin Utara. Dia dipenuhi dengan amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. "Semua anggota Paviliun Petir Angin Utara, dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga." Petik 2. Ekspresi pria tua dengan alis panjang itu berangsur-angsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya bergema di seluruh kota. "Ya Pak!" Teriakan baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera dikeluarkan dari seluruh kota Tianbei. Suara "Cila" dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk 8 sudut, kebetulan mengelilingi lokasi Xiao Yan. Cahaya kilat berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi halilintar yang melesat ke langit, menerobos ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan tersebar. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan cara yang padat. Mereka tampak seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asal Anda, menyerah adalah satu-satunya pilihan Anda. Petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat menuju awan. Segera, kilatan petir di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. "Selain ini, kamu hanya akan mati." Teriakan dingin itu dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar. Chapter 979. Petir turun dari segala arah. Satu demi satu, kilat berwarna perak tampak berenang di sekitar seperti ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia dapat dengan mudah pecah di tengah kilat yang berkedip dan raungan yang menggelegar. Bang, 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 bang. Guntur datang satu demi satu. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke awan gelap tebal, yang hampir berwarna perak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya Paviliun Petir Angin Utara ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan menggunakan formasi yang luar biasa. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya Paviliun Petir Angin. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik. Karenanya, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kami harus menangkap Anda. Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Petik 2. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang itu menatap Xiao Yan dengan seksama. Suaranya seperti gemuruh guntur saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga mengalami banyak tekanan saat menahan klan Han dalam tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka memperhitungkan orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif yang telah terbentuk. Selama beberapa hari ini,
Bagaimanapun, Paviliun Petir Angin Utara hanyalah salah satu dari paviliun petir angin. Jika mereka akhirnya merusak reputasi Paviliun Petir Angin sebagai akibat dari ini, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, "Serang saja. Aku, Xiao Yan, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan yang tulus." Xiao Yan mengarahkan jarinya ke tiga sesepuh saat mengucapkan kata-kata ini. Boneka iblis bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. "Hihi, Xiao Yan, lawanmu adalah Penatua Lei dan yang lainnya. Biarkan aku yang dulu menangani boneka ini." Boneka iblis bumi baru saja keluar ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tian Xiao bergegas masuk sambil tertawa keras. Dia segera memblokir boneka iblis bumi. "Bunuh dia!" Mata berwarna perak Xiao Yan menyapu Hong Tian Xiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia mengucapkan dengan lembut. Tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Yan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik yang dalam saat mereka dengan keras menghantam Hong Tian Xiao. Melihat bahwa boneka iblis bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tian Xiao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya. Namun, untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan tidak mengalahkannya. Doki merah menyala yang agung melonjak keluar dari tubuh Hong Tian Xiao. Dia menggambar dua pedang sepanjang 10 kaki yang menari dengan keras. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Kilatan kilat yang berkedip-kedip di tubuh lelaki tua yang alisnya panjang menjadi semakin padat saat melihat Hong Tian Xiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Formasi 9 penjara surgawi petir ini adalah formasi besar dari Paviliun Petir Angin Utara. Ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huangs dan 46 ahli Do Wang. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menerobos hari ini, nama Anda Xiao Yan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara Central Plains." Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera, itu mengeluarkan bang dan melesat dengan eksplosif. Jalan yang terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan, Penatua dengan alis panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir setinggi 3 kaki mendarat dengan keras, tampak seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Ledakan, 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 ledakan. Kedua serangan ganas itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu akhirnya tersebar ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan dan Penatua yang memiliki alis panjang. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu ketiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya tetua dengan alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke dalam awan guntur ini. Formasi hebat ini memang sangat dalam. Keterampilan petir surga. Wajah tetua dengan alis panjang itu dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir bergejolak secara acak di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan.
Ci, 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 ci. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat darinya. Akhirnya, mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. Aura yang kuat itu membuat hati seseorang merasa takut. Kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak saat api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Itu segera meresap ke ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan hisap melonjak keluar. Petir yang ditembakkan ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun, itu akhirnya memperbaiki petir itu. Pergilah. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api saat ia membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah Penatua yang memiliki alis panjang dan yang lainnya saat melakukannya. Sebelum serigala api tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius saat mereka berseru, "Api surgawi! Heaven Lightning Slash!" Teriakan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api yang menerjang itu berhenti. Sesaat kemudian, itu perlahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara "Cila". Selama 10 menit lebih singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meskipun sifat mereka tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertempuran yang begitu intens adalah pertempuran yang bahkan seorang Dozong biasa akan takut untuk bergabung. Xiao Yan, jangan seret-seret dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritual saya tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuh Anda. Oleh karena itu, kamu harus cepat dan menyelesaikan ini. Pengingat Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup napas dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk sebuah kait dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiao Yan meraih api tulang dingin saat itu muncul. Api hijau giok terbelah, berubah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiao Yan. Akhirnya, ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal. Segera, kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar. 3 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Ketiga sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar menjerit tidak percaya. Ekspresi pria tua dengan alis panjang juga menjadi lebih suram setelah teriakan kagetnya terdengar. Tatapannya dipertukarkan dengan 2 lainnya. Mereka mengertakkan gigi dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir Doki, awan petir di langit tampak seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang serupa dengan cepat terbentuk pada saat yang sama. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiao Yan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan penghancur perlahan merembes keluar. Hal ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiao Yan membentuk retakan hitam-hitam seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara saat ini. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi.
Oleh karena itu, teratai api 3 warna berukuran baskom perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api 3 warna berputar perlahan. Setiap kali itu terjadi, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiao Yan, lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Suara Tianhuo Zunze terdengar di dalam hati Xiao Yan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiao Yan bergerak saat mendengar ini. Teratai api 3 warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang berputar di langit. Ekspresi dari tetua alis panjang dan dua lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah. 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Bang, 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 bang. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari badai petir. Kecepatan berputar juga berhenti lambat. Segera, cahaya perak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki, menerobos petir itu. Itu kemudian runtuh. Ledakan sonik tajam dari seluruh penjuru langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan muncul. Suara berderak terus-menerus juga muncul. Bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak, menampakkan jejak kepalan tangan yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menghantam. Momentum itu pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya 3 warna bergerak di bawah penutup tinju menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meski ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya memunculkan garis retakan spasial saat itu berkembang. Chapter 980. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari, yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini, yang menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat cerah. Kekuatan cahaya seperti itu jauh melebihi panasnya matahari di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan besar hanya akan melihat warna putih seluruhnya. Tempat ini sepertinya benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh petir yang keras muncul seperti raungan dewa petir yang bergema di langit. Namun, ledakan yang menggetarkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai 3 warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Bersamaan dengan erosi dua energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana dua energi bertabrakan tidak bisa menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa celah spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api 3 warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak seperti petir mengikuti tinju besar itu saat mereka turun dengan liar. Mereka dengan kasar disalurkan ke arah teratai api. Dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari tinju petir yang sangat besar itu, teratai api 3 warna menjadi sangat tenang. Itu berputar perlahan dan banyak bibit api, yang samar-samar membawa 3 warna dipancarkan, menghalangi semua petir perak yang datang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, siapapun dengan penglihatan tertentu dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini,
semua orang, termasuk Xiaoyan dan 3 penatua paviliun angin petir utara kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Mengikuti setiap rotasinya, tinju petir yang sangat besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Retak. Kecepatan putar teratai api 3 warna tiba-tiba menjadi lebih cepat di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Mengikuti peningkatan kecepatannya, kecepatan di mana tinju petir besar menjadi redup meningkat. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan mata kaget ketiga tetua itu. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, retakan, dan runtuh menjadi titik cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga sesepuh tidak dapat memblokir teratai api 3 warna yang menakutkan. Jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api 3 warna ini, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiaoyan saat ini telah meminjam kekuatan Tianhuo Zunze. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api 3 warna, yang dia tunjukkan saat ini, secara alami sangat menakutkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame adalah teknik Dou yang kuat yang kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiaoyan. Selama kekuatan Xiaoyan terus meningkat, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame juga akan menjadi semakin menakutkan. Grup tinju petir yang sangat besar runtuh dan ketiga sesepuh akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak disangka bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan dari formasi penjara 9 surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan teratai api menakutkan Xiaoyan. Warna teratai api 3 warna telah menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar itu runtuh. Namun, untungnya itu tidak tersebar begitu saja. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara, siu. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, tetua dengan alis panjang itu segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang! Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi itu tidak menyebabkannya berhenti sedikit pun saat bibit api 3 warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api. Sementara bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api dibebankan ke awan petir. Balai surga, formasi pencar. Mata tetua dengan alis panjang segera menyusup ke ukuran lubang jarum saat melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur. Teriakan keras yang mengerikan bergemuruh. Namun, sebelum ahli paviliun petir angin utara di bagian luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat di hadapan serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak, berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat itu terjadi. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari paviliun petir angin utara dan 3 sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang setelah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di semua tempat menghilang. Banyak suara, grup, dari darah yang dimuntahkan berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di gedung itu jatuh lebih dulu.
Orang-orang di kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka saat mendengar suara muntahan darah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai sebelumnya telah berubah menjadi cuaca dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan upaya bersama dari 3 sesepuh dari paviliun petir angin dan penggunaan formasi 9 penjara surgawi petir tidak bisa menjebaknya. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan 3 sesepuh paviliun petir angin utara dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Xiao Yan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Haha, ini sangat menyenangkan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling hebat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya Xiao Yan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa paviliun petir angin memiliki Feng Xiao Jie tertentu. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala paviliun timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Xiao Yan. Tubuh tetua dengan alis panjang dan 2 orang lainnya di langit terdiam sejenak sementara seluruh kota mengeluarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat putih sementara nafas mereka menjadi lamban. Hamburan awan guntur yang kuat sangat berbahaya bagi mereka. Mundur. Tangan lelaki tua dengan alis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak dapat mengharapkanku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya mengeras dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan keras menekan 3 sesepuh yang auranya lamban. Grup, tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan berat, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin ini diraih oleh kekuatan spiritual Xiao Yan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah saat melihat cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Penatua dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras, Penatua dengan alis panjang dan 2 lainnya melepaskan douki mereka yang tersisa. Kilatan petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya yang mengalir keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat ketiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang 3 cincin penyimpanan di tangannya. Bukan karena dia tidak berniat membunuh mereka semua, tapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, kemungkinan Xiao Yan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkannya untuk membayar harga yang sangat mahal. Xiao Yan melirik cincin penyimpanan. Jari-jarinya mengusap mereka. Meminjam kekuatan spiritual yang agung dari Tianhuo Zunze, dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Roh Xiao Yan dengan cepat menyerbu cincin setelah melepaskan jejaknya. Setelah pencarian, 3 gulungan berwarna perak cerah berkedip dan muncul di tangannya. Mereka memang bersama 3 orang tua ini. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya persis sama. Jelas, ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari 3000 tubuh ilusi petir. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan versi lengkapnya setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini.
Dia membalik tangannya dan menyimpan 3 gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tianxiao, yang masih terjerat dengan boneka iblis bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiao Yan bahkan lebih kuat ketika menyangkut orang tua ini. Dia tahu bahwa berita tentang Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki oleh orang-orang dari paviliun petir angin padanya seharusnya juga diungkapkan oleh lelaki tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh 3 sesepuh hari ini, tetapi Hong Tianxiao ini harus mati. Hong Tianxiao, yang bertarung dengan boneka iblis bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. 3 bajingan tua ini. Hong Tianxiao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali boneka iblis bumi ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es, yang berisi niat membunuh, ditembakkan dari kejauhan. Ekspresi Hong Tianxiao langsung menjadi jauh lebih pucat setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan seperti apa yang telah dia sakiti kali ini.